Shalom, selamat sore. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama dalam suatu acara yang luar biasa, webinar nasional dengan judul Optimalisasi Pendidikan Kristen dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru. Saya merasa gembira dan bersyukur bahwa oleh Ketua Panitia atau Ketua LPPN, Pak Samuel, saya bisa disandingkan dengan Pak M. Fajrul Rahman, juru bicara Presiden Republik Indonesia. Selamat sore, Pak. Profesor Dr. Thomas Penturi, MSI, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat sore, Pak. Dan narasumber Pak Putra Nababan, anggota Komisi 10 DPR RI yang sudah tidak asing lagi. Selamat sore, Pak. Pak Matidas J. Ruambi Esos, anggota DPR RI Komisi 8. Selamat sore, Pak. Beserta Ibu Pendeta Harriet T. Huta Barat Lebang, MA, sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PGI dan anggota Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP. Selamat sore, Bu. Suatu hal yang luar biasa, saya bisa menyampaikan sesuatu yang merupakan pengalaman saya sebenarnya, di mana saat ini saya dipercayakan sebagai Wakil Rektor Unitas Kristen Indonesia, yang sehari-hari kebetulan saya juga menghadapi yang namanya bagaimana proses digitalisasi di Unitas Kristen Indonesia, dan bagaimana kita bisa beradaptasi sehingga kita tidak ketinggalan. Karena di dalam kita mengoptimalisasi pendidikan Kristen, tentunya ini tidak boleh berhenti. Ini harus berkelanjutan terus-menerus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan betapa penting kita semua yang peduli dengan yang namanya pendidikan Kristen dalam berbagai bidang. Dan oleh karena itu, ada beberapa hal yang saya ingin presentasikan pada kesempatan ini. Melalui layar ini kita melihat bahwa kita fokus sekarang di dalam acara webinar nasional optimalisasi pendidikan Kristen dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru ini, yaitu future focus. Ya, kita melihat hal-hal ke depan. Karena kita tahu ada perubahan yang luar biasa antara masa yang kemarin dengan masa-masa yang akan datang. Dan oleh karena itu, tentu kita harus betul-betul mempersiapkan diri di waktu-waktu yang akan datang. Kalau kita bicara dari sisi teori manajemen, goal daripada organisasi itu, yaitu tentunya harus berkelanjutan, yang diawali dengan values, nilai-nilai. Suatu organisasi akan bisa terus berkembang kalau dia dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai yang mendasari setiap orang yang ada di dalam organisasi itu untuk bergerak ke depan. Dan ini sangat penting untuk menyatukan persepsi, menyatukan gerak langkah untuk setiap orang yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu nilai. Di samping nilai, tidak ada gunanya kalau kita hanya punya nilai yang luar biasa, tetapi tidak produktif. Oleh karena itu, hal yang penting di dalam organisasi yaitu productivity. Ya, bagaimana values itu menghasilkan productivity, sehingga itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif untuk pengembangan organisasi itu ke depan. Dan ternyata values dan productivity itu tidak cukup, harus dibarengi juga dengan sustainability. Karena tanpa sustainability, tidak berkelanjutan, percuma. Karena banyak kita dengar, ada begitu banyak perusahaan-perusahaan yang luar biasa majunya, produktivitasnya tinggi, tapi mendadak hilang. Ya. Demikian juga kalau kita melihat korban daripada COVID-19 pada periode tahun berjalan ini, ada begitu banyak ya perusahaan-perusahaan yang hilang, nggak jelas kemana. Demikian juga dengan organisasi pendidikan. Ada survei yang lalu dikatakan bahwa di Jakarta 80% perguruan tinggi yang bermasalah dengan situasi karena adanya COVID-19 ini.
Nah, oleh karena itu, bicara tentang sesuatu yang sustainable, itu betapa pentingnya bagaimana kita menjaga ritme yang ada atau situasi yang ada agar kita bisa terus mengikuti perkembangan dan bahkan kita beradaptasi dengan perkembangan. Kita melihat juga ada beberapa teori yang mendukungnya, yaitu bagaimana secara eksternal maupun internal organisasi harus mempersiapkan dan menerapkan yang namanya pertama, Good Corporate Governance atau GCG. Biasanya orang kenal itu dengan ada 5 hal, yaitu tarif, ada transparansi, ada akuntabilitas, ada responsibilitas, ada independensi, dan ada fairness. Ini sebenarnya bicara tentang nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ada di dalam organisasi untuk melihat ke depan bahwa dia betul-betul harus menjalankan berbagai aktivitas dengan bernilai, paling tidak transparansi. Karena kalau kita masuk era ke depan, nggak transparansi, maka kita akan kesulitan untuk maju ke depan. Karena dunia sekarang orang melihat orang dari reputasinya, dari track recordnya, dan hal ini tidak bisa disembunyikan lagi. Karena di dunia digital yang namanya track record itu akan tercatat dan mudah dilacak atau di treasure ya, atau di track. Oleh karena itu betapa penting yang namanya nilai atau transparansi dan nilai-nilai daripada good corporate governance ini betul menjadi bagian yang harus diimplementasikan dalam setiap organisasi. Yang kedua adalah setiap organisasi itu harus juga memiliki manajemen risiko. Dia harus melihat risiko-risiko yang akan dihadapi ke depan. Ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang dia harus mitigasi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara manajemen risiko ini kita bicara mengenai ibarat kita membawa kendaraan. Di dalam kendaraan kita itu mobil itu ada rem dan gas. Kalau kita mengelola manajemen risiko secara baik, maka kita tahu kapan kita gas dan kapan kita rem. Saya percaya kalau seandainya Bapak Ibu Saudara sekalian kalau membawa kendaraan yang nggak ada remnya, pasti nggak berani ngegas. Ya kan? Tetapi kalau kita percaya bahwa kita punya kendaraan dilengkapi dengan rem yang baik, gas yang baik, maka kita gasnya juga enak. Karena pada saat ada apa-apa kita cepat rem. Jadi sebenarnya di dalam menjalankan aktivitas perusahaan atau aktivitas organisasi apapun itu termasuk pendidikan, maka yang namanya manajemen risiko itu betul-betul harus diterapkan. Nah, kalau kita bicara tentang hal-hal ini sebenarnya sudah dialami oleh dunia ini mulai dari tahun 98 pada waktu terjadi krisis ekonomi di seluruh ya intinya di Asia, bahkan juga merebet kemana-mana, itu karena tidak menjalankan yang namanya good corporate governance. Sehingga berkembanglah terus good corporate governance ini diterapkan hingga saat ini. Ya, apalagi kalau perusahaan-perusahaan keuangan itu yang namanya GCG itu pasti diperiksa oleh OJK apakah betul-betul direksi paham nggak menjalankan yang namanya good corporate governance ini. Lalu yang kedua, kita melihat manajemen risiko itu terjadi 10 tahun kemudian 2008 ya. Di mana di Amerika Lehman Brothers itu suatu perusahaan yang berusia ratusan tahun mendadak bisa kolaps bangkrut ya. Padahal tahun sebelumnya dia untung luar biasa, tetapi di tahun 2008 ya kalau tidak salah itu dia kolaps ya. Dan ternyata setelah dicermati ya dia tidak menerapkan yang namanya manajemen risiko itu secara baik. Dan oleh karena itulah setiap perusahaan juga, apalagi perusahaan keuangan itu diwajibkan untuk menjalankan yang namanya manajemen risiko. Jadi betapa penting ya bicara tentang GCG ini dan manajemen risiko yang harus diterapkan oleh setiap usaha kegiatan. Kita tahu juga kalau di dalam pendidikan ada yang namanya good university governance. Nah, hal ini juga harus diterapkan dalam setiap pendidikan, apalagi di pendidikan-pendidikan Kristiani. Karena kalau di pendidikan Kristiani, sebenarnya kalau bicara nilai, kita nggak usah khawatir. Ada begitu banyak nilai universal yang luar biasa, yang kalau itu dijalankan dengan baik, seharusnya sejalan dengan yang namanya good corporate governance ini. Demikian juga manajemen risiko. Dan yang ketiga ini adalah kita bicara tentang compliance, ya, comply dan adaptasi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sadari pada waktu tahun-tahun sebelum tahun 2019 ya, di awal-awal itu kan semua orang bicara tentang 4.0, revolusi industri 4.0.
ya, di mana harus era digitalisasi itu sudah harus diterapkan. Kalau kita melihat waktu-waktu itu kan Tuhan baik ya, sebenarnya Tuhan sudah istilahnya warning gitu loh, sudah mengatakan siap-siap bahwa akan terjadi sesuatu. Bagi mereka yang tidak siap beradaptasi dengan situasi yang ada, maka dia akan bermasalah ke depan. Dan ternyata benar Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita bicara revolusi industri 4.0, ada sudah banyak perusahaan yang menerapkan, tetapi banyak juga perusahaan yang tenang-tenang aja, nantilah, belum waktunya dan sebagainya. Begitu terjadi musibah COVID-19, Desember, Januari, Februari, dan seterusnya sampai sekarang, maka ada begitu banyak perusahaan yang kebingungan untuk melanjutkan kegiatan usahanya, karena dia harus WFA sementara fasilitas untuk melakukan pembelajaran ataupun work from home itu tidak siap. Dan inilah yang menjadi masalah, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang memotong gaji karyawannya, ya, bahkan PHK dan sebagainya. Itu cukup banyak yang kita lihat. Dan oleh karena itu di dunia pendidikan juga kalau tidak siap, ya, atau tidak bisa beradaptasi dengan situasi, maka juga akan menjadi masalah yang besar bagi dunia pendidikan itu. Oleh karena itu tentunya kita share. Kebetulan saya juga pas saya diangkat sebagai wakil rektor khusus bidang, selain bidang keuangan juga bidang IT, yaitu saya bilang kita harus terapkan yang namanya digitalisasi. Karena waktu tidak ada lagi. Entah bagaimana Januari itu, dari Desember kita sudah mulai terapkan, sudah mulai melakukan lokakarya, dan akhirnya betul-betul saat ini kita sudah boleh dikatakan sudah siap mengantisipasi baik WFH maupun study at home, ya, sehingga semua bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini tadi saya sudah sempat jelaskan, ya, sebelum COVID kita semua ramai membicarakan industri 4.0, revolusi industri dan digitalisasi. Dan saya coba menyampaikan sesuatu di UKI sebagaimana yang saya alami secara pribadi. Nah, proses adaptasi 4.0 dan digitalisasi diawali dengan statuta yayasan yang mengatakan dalam setiap aktivitas kita bagaimana caranya supaya terjadi yang namanya paperless, ya. Kalau bisa kertas itu sedikitlah dipakai, ya. Mau tidak mau kalau kita mau melaksanakan yang namanya paperless, ya kita harus terapkan yang namanya digitalisasi, ya, di berbagai bidang, di semua bidang. Dan dengan melakukan e-office, ya, kita juga bisa bekerja dari mana saja, kita lebih cepat, kita fleksibel, efisien dan sebagainya. Dan mahasiswa juga sejak tahun ini kita sudah melakukan secara keseluruhan, setiap mahasiswa yang masuk di UKI bisa melakukan pendaftaran secara online, ya, sehingga mereka tidak perlu lagi datang ke kampus karena kampus sepi, ya. Terjadi yang namanya bukan ditutup, ya, tetapi kalau hal-hal yang tidak perlu sekali tidak perlu datang ke kampus, tidak perlu tatap muka, tapi cukup melalui webinar, ya, cukup melalui daring dan sebagainya. Dan kita juga punya sistem untuk itu, sehingga otomatis kegiatan belajar mengajar di UKI hampir tidak masalah, ya. Artinya dampak daripada kita menjalankan digitalisasi itu di universitas, ya, mahasiswa tidak perlu lagi membawa dokumen ke kampus, ya. Semua pendaftaran, ujian saringan masuk dan sebagainya itu dapat dilakukan secara online. Kalau waktu-waktu sebelumnya itu ya harus datang ke kampus, harus isi dan sebagainya. Tapi saat ini mereka bisa lakukan itu dari mana saja. Lalu untuk dosen dan karyawan juga kita sudah siapkan yang namanya sistem informasi kepegawaian. Kita memiliki bank data, ya, di udara yang sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi akan hilang. Kadang-kadang kalau kita berdasarkan kertas, ya, saya juga sering mengalami sebagai dosen sudah berapa kali dimasukkan data-data atau ganti pegawai, ya nggak tahu lagi di mana dokumennya. Tetapi by system kita bisa membuat yang namanya bank data sehingga semua informasi kita ada di situ, dan kalau mau dicari mudah, dan kalau mau dipakai lagi untuk aktivitas-aktivitas lain, apalagi sekarang semua instansi pemerintah juga sudah lebih banyak online, jadi akan lebih mudah kita mentransfer data-data yang sudah siap di file kita. Nah, ini sangat membantu kecepatan dan juga keakuratan daripada hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Di UKI juga dalam rangka proses
adaptasi 4.0 dan digitalisasi ini melalui kartu tanda mahasiswa dan kartu tanda pegawai yang multifungsi, itu semua serba cashless. Bahkan dengan kartu mahasiswa, kartu pegawai ini kita bisa gunakan apa saja ya untuk bisa melakukan proses pembayaran ya, baik mau di busway, mau dimanapun itu kita sudah bisa gunakan, dan juga untuk transfer, untuk apapun pembelian macam-macam kita juga bisa gunakan kartu tanda mahasiswa maupun kartu tanda pegawai. Dan bahkan dengan program-program yang ada atau sistem yang ada, kita juga bisa melakukan berbagai macam aktivitas melalui online. Nah, inilah digitalisasi juga membantu untuk fintech ya, finance teknologi secara leluasa. Semua pembayaran mahasiswa dapat dilakukan dimanapun secara online. Bahkan saat ini untuk tanda dokumen-dokumen dapat di-approve ya dengan barcode ya, dari mana saja. Kita nggak perlu lagi dokumen seabrek-abrek di meja para pejabat ya, tetapi kita bisa mengerjakan itu dari mana saja. Dan untuk tanda tangan dan sebagainya kita bisa gunakan barcode, sehingga itu juga dinyatakan legal dan juga otomatis itu bisa tercatat dengan baik apa yang kita lakukan, dan juga di report juga laporan-laporan akan lebih baik ya, karena semua yang kita lakukan itu tercatat dan ada filenya. Jadi saya kira situasi sekarang sangat memudahkan kita untuk melakukan berbagai aktivitas, khususnya di digitalize ini, dan betul-betul kita alami paperless ya, dan juga cashless ya, karena katanya kalau kita pegang uang bisa juga mengakibatkan terinfeksi juga atau tertular dengan COVID-19 ini, karena di uang itu semua orang pegang ya. Jadi dengan cashless ini diharapkan lebih mengeliminir terjadinya penularan-penularan seperti itu, apalagi kalau sudah online ya. Nah, UKI adaptasi kebiasaan baru juga kita lakukan social distancing itu bukan hanya fisik ya, secara online juga, sehingga ada berbagai aktivitas kita lakukan secara online ya, atau daring ya. Karena paling tidak cukup efektif ya, paling tidak kita bisa seperti inilah. Paling tidak apa yang bisa kita sampaikan sebenarnya kalau didengar dengan baik ya terserap, dan bahkan ini juga bisa direkam ya kan. Sehingga kalau seandainya ada yang nggak sempat fokus atau nggak sempat melihat kegiatan pada sore hari ini, dia juga bisa melihat rekamannya dari mana saja ya. Tergantung nanti dari pihak panitia apakah ini disebarkan melalui YouTube atau melalui media-media yang lain ya. Tentunya lebih mudah untuk kita mendapatkan apa yang sudah kita bicarakan pada sore hari ini. Jadi dengan teknologi yang ada kita bisa melakukan proses belajar secara online dengan efektif. Ada berbagai tools yang dapat digunakan ya, seperti di UKI juga kita gunakan yang namanya Microsoft Office 365, sehingga mereka mahasiswa yang ikutan di dalam kita sebagai mahasiswa, mereka mendapatkan ini secara free ya. Bahkan mereka mendapat bonus yang namanya memori sampai 5 tera, dan di dalam Microsoft Office 365 ini ada begitu banyak fasilitas yang bisa digunakan untuk berbagai macam hal ya, termasuk seperti medsos ataupun kita daring yang dengan Teams, dan berbagai hal yang saya kira sangat dibutuhkan sebagai alat di dunia modern ini oleh para mahasiswa-mahasiswa maupun pegawai yang bisa memanfaatkan itu secara maksimal. Lalu kita juga sistem informasi akademik yang betul-betul terintegrated satu dengan yang lainnya, sehingga bisa menghasilkan yang namanya Learning System Management atau LSM dan sebagainya. Karena saya kira ke depan yang namanya perguruan tinggi atau sekolah-sekolah Kristen khususnya ya perlu memiliki satu modul yang namanya Learning System Management ya, atau Learning Management System biasanya dibilang. Ini untuk menjadikan mereka itu bisa daring, bisa dipantau semuanya kegiatannya secara terintegrated, dan saya kira ini sistemnya udah banyak di mana-mana, bisa dibuat sendiri ataupun ada yang gratis juga, ataupun bisa menggunakan vendor-vendor yang ada. Jadi hal ini menjadi suatu kebutuhan mutlak bagi setiap institusi pendidikan agar memiliki yang namanya Learning Management System ini. Dan di UKI kita juga sementara garap agar semuanya itu, berbagai macam sistem yang ada itu akan menyatu dalam UKI Smart Campus atau USC. Ya. Dengan demikian, sama kayak kita melihat satu aplikasi, semua udah ada di situ. Ya, di handphone kita lihat apapun, single sign in lah. Jadi dengan kita hanya memasuk
password 1 kali, semua program sudah ada di situ. Jadi ini semua akan memudahkan baik mahasiswanya, baik karyawannya maupun dosennya juga. Ini akan memudahkan. Karena sebenarnya digital ini jangan bikin kita jadi repot atau jadi pusing. Harusnya dengan digitalisasi ini membuat kita lebih mudah. Oleh karena itulah bagaimana kita merancang supaya berbagai macam aplikasi-aplikasi yang ada ini dibuat mudah supaya user menggunakan itu dengan mudah, baik itu dosen, mahasiswa maupun karyawan. Nah, kebetulan saya juga bisa membuktikan bahwa semua proses itu berjalan dengan baik ya di UKI di saat-saat yang sulit dikarenakan COVID-19 ini. Mahasiswa mampu membayar uang kuliah hingga 2020 ini, bulan-bulan berjalan ini secara tertib, walaupun kita juga memberikan ya keringanan-keringanan berupa uang pulsa, kita juga memberikan perhatian dalam hal ini, lalu ada cicilan-cicilan, juga penundaan waktu pembayaran. Tetapi puji Tuhan, sampai hari ini untuk pembayaran waktu yang lalu itu bisa mencapai 90-an%. Dan ini dalam situasi begini menurut saya luar biasa dan puji Tuhan. Dan kami berharap tentunya bahwa mahasiswa ini tetap tekun ya, tetap melihat bahwa unsur pendidikan itu menjadi prioritas untuk mereka harus selesaikan. Dan ini juga tentunya terhadap orang tua harus melihat bahwa apa yang bisa kami berikan dari sisi pembelajaran daring ini juga bermanfaat bagi mahasiswa nanti di saat mereka bekerja. Karena pada waktu bekerja nanti sudah banyak di sistem daring juga. Dengan mereka terbiasa melakukan itu di universitas, otomatis pada masuk di dunia kerja nanti itu bukan suatu hal yang luar biasa lagi. Karena memang mereka sudah melakukan itu sejak mereka mahasiswa. Nah, untuk menjaga produktivitas maupun sustainability ini, tentu seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, kita harus tetap berinovasi dan tetap kreatif. Karena saya yakin dan percaya bahwa yang namanya teknologi ini terus akan berkembang, terus akan maju ya, semakin lama semakin canggih. Dan kalau kita tidak mengikuti ini secara baik, ya bisa saja kita ketinggalan. Ya. Dianggap kita tidak bisa beradaptasi. Selain tentunya kita harus comply dengan berbagai aturan-aturan yang ada di pemerintah, tetapi kita juga bisa beradaptasi dengan situasi atau lingkungan, termasuk yang namanya teknologi itu sendiri. Karena sekarang sudah merupakan dunia teknologi, ya kita harus mampu beradaptasi. Yang nggak mampu beradaptasi, ya dia akan ketinggalan dengan sendirinya. Ya, semoga kita tidak akan ketinggalan dengan situasi yang ada seperti ini. Akhirnya, demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator untuk melanjutkan, dan nantinya kalau ada diskusi-diskusi, kami siap untuk menjawabnya. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih. Shalom.